Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang Program Studi Manajemen Angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai evaluasi strategi. Sebelum berlanjut ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Titah Ayu Kusuma Ningtyas dengan NIM 1861270. Yang kedua, Tabriza Nadia Lila Awalin dengan NIM 1861286. Yang ketiga, Safira Rosa Kristanti dengan NIM 1861271. Yang keempat, Aulia Safira Putri dengan NIM 1861291. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi. Pengertian evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi posisi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Terdapat 3 level strategi perusahaan multidivisional. Yang pertama, strategi korporasi. Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan unit produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa. Yang kedua, strategi bisnis atau strategi bersaing. Strategi ini biasanya dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Yang ketiga, strategi fungsional. Strategi ini menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka. Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja. Hakikat evaluasi strategi. Terdapat 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama yaitu meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Dan yang ketiga yaitu mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi terjadi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar: korporasi, divisi, atau unit bisnis strategis dan fungsional. Kriteria evaluasi strategi. Menurut Richard Rummel, kriteria evaluasi strategi ada 4 macam. Yang pertama yaitu konsistensi. Sebuah strategi tidak boleh memiliki tujuan dan kebijakan yang tidak konsisten. Yang kedua yaitu kelayakan. Sebuah strategi tidak boleh terlalu banyak membebani sumber daya yang ada, maupun tidak boleh menciptakan submasalah yang tidak dapat dipecahkan. Yang ketiga yaitu kesesuaian. Kesesuaian mengacu pada kebutuhan para perencana strategi untuk mengkaji serangkaian tren maupun masing-masing tren dalam mengevaluasi strategi. Dan yang keempat yaitu keunggulan. Sebuah strategi harus mendorong penciptaan dan atau mempertahankan keunggulan kompetitif di bidang kegiatan tertentu. Terdapat beberapa alasan mengapa evaluasi strategi itu sulit. Alasan yang pertama yaitu meningkatnya kompleksitas lingkungan. Yang kedua yaitu sulit memprediksi masa depan secara akurat. Yang ketiga yaitu bertambahnya jumlah variabel. Yang keempat yaitu cepatnya laju pengusangan suatu rancangan. Yang kelima yaitu kejadian dalam negeri dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Dan alasan yang terakhir yaitu berkurangnya rentang waktu dalam menjalankan perencanaan. Proses evaluasi strategi. Evaluasi strategi merangsang sikap kritis terhadap ekspektasi dan asumsi yang ada, pengkajian ulang atas tujuan dan nilai-nilai, serta merangsang kreativitas untuk menghasilkan alternatif dan merumuskan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi harus dijalankan secara kontinu sehingga cepat mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Balance Scorecard merupakan alat evaluasi strategi yang memungkinkan perusahaan mengevaluasi strategi dari 4 perspektif. Yang pertama yaitu kinerja keuangan, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, dan pembelajaran serta pertumbuhan. Kerangka kerja evaluasi strategi. Terdapat 3 macam kerangka kerja evaluasi strategi. Yang pertama yaitu mengkaji ulang landasan strategi. Untuk melakukan evaluasi strategi, kerangka yang pertama adalah melakukan pengkajian ulang landasan strategi. Landasan strategi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan revisi matriks EF
IFE dan matriks IFE. Revisi matriks IFE berfokus pada perubahan-perubahan dalam kekuatan dan kelemahan manajemen pemasaran, keuangan, produksi, dan sistem informasi manajemen organisasi. Revisi matriks EFE mengidentifikasi seberapa efektif strategi suatu perusahaan merespon berbagai peluang dan ancaman utama. Yang kedua yaitu mengukur kinerja organisasi. Aktivitas ini mencakup pembandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, penyelidikan dari penyimpangan rencana, evaluasi kinerja individual, dan pengamatan kemajuan yang telah dibuat ke arah pencapaian tujuan tersurat, baik untuk tujuan jangka panjang ataupun tujuan tahunan umum digunakan dalam proses ini. Dan yang ketiga yaitu mengambil tindakan korektif. Aktivitas paling akhir dari rangkaian evaluasi strategi adalah melakukan tindakan korektif yang mengubah posisi perusahaan agar kompetitif di masa depan. Tindakan korektif tidaklah harus menghentikan strategi yang sekarang digunakan dan memformulasikan strategi baru, tetapi dapat dalam bentuk yang lebih sederhana seperti mengganti satu atau lebih individu, merevisi misi perusahaan, menerbitkan saham untuk meningkatkan modal, dan sebagainya. Tindakan korektif meningkatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan baik dengan keadaan yang berubah. Karakteristik sistem evaluasi strategi yang efektif. Yang pertama yaitu aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis, bermakna, dan berkaitan dengan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu kegiatan evaluasi strategi harus memberi para manajer informasi yang berguna mengenai tugas-tugas yang berada di bawah kendali dan pengaruh mereka. Yang ketiga yaitu kegiatan evaluasi strategi harus memberi informasi tepat waktu. Yang keempat yaitu evaluasi strategi harus dirancang untuk menyediakan gambaran yang benar mengenai apa yang terjadi. Yang kelima, proses evaluasi strategi harus membangun pemahaman bersama, kepercayaan, dan masuk akal. Sekian pembahasan materi dari kami mengenai evaluasi strategi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.